dari SD udah mulai ikut main, cuman nggak tahu kalau itu namanya teater. Kalau dulu tuh di sekolah tuh disebutnya tamsilan, ada yang bilang tamsilan. Akhirnya saya pelajarin tuh semuanya, ikut beberapa sanggar, sampai ikut kelas make up juga. Yang paling penting itu bukan yang sedang kita lakukan, tapi setelahnya yang kita melakukan apa gitu. Setelah saya megang eskul, begitu mereka lulus, apa nih selanjutnya gitu kan. Oke, kita dari tim Fokus Teater Bogor. Sekarang kita berada di daerah Cilebut nih, ya. Yang notabene-nya di sini ada salah satu tempat komunitas teater di Bogor. Nah, kebetulan di sini lagi rame-rame nih, ada produksi. Nah, itu orangnya. Yuk, kita ikutin yuk. Sadar ada. Bang Aeng. Dia tadi bisa. Sore. Sore, Pan. Sehat ya? Alhamdulillah, sehat-sehat, Pan. Nah, ini Bang Aeng, salah satu penggiat teater Kota Bogor. Nah, ini lagi ada rame-rame apa nih? Bang Aeng nih? Biasa lagi anak-anak lagi persiapan buat pentas sama Pak. Kapan? Pentasnya tanggal 29 bulan Januari ini. Oke, apa nih temanya yang diangkat sekarang nih? Kita coba ngangkat cerita Angjuro. Naskahnya Eko Khotib dari Tataran Nama Jakarta. Oke. Boleh kita muter-muter kali ya? Boleh coba lihat-lihat. Jangan lagi bala banget ini Apa-apa. lagi persiapan lah. Lagi Ini rencana buatnya apa nih ya? ini misalnya kita lagi mau buat, jadi di cerita itu ada monster laut penunggu lautan pertama. Nah, jadi ini kita lagi coba bikin monster lautnya itu fiktif, jadi ceritanya fiksi sebenarnya sih. Ya, kayak gitu. Apa lagi nih? Ini banyak Terus, barang-barang yang Ya dari barang-barang yang sisa-sisa yang nggak kepake. Ini juga ada yang lagi latihan koreo juga. rencana berapa aktor nih? Pemain itu kurang lebih ada 35 pemain. Grouping ya? Main grouping. Ini juga ada latihan musiknya, dibantu sama teman-teman yang lain juga musiknya. Nah, ini sebagai apa nih, kalau boleh tahu nih? Ini Siva, ini peran utama di cerita Hangjuro juga. Oke. Perjalanan Hangjuro, pengkhianatan Siva. Oh, ada bumbu-bumbu asmaranya kali ya? Ada. Oke. Asmaranya. Ya kayaknya kan harus nyari tempat yang lebih. Ini kita ngobrol di dalam aja ya. enak Oke. ya. Ikutin ya. Yuk, Bang. Kita ikutin nih. Kita sekarang ada di secret atau sanggar yang biasa teman-teman lumayan squad ya. Ya, kita sekarang berada di tempat atau markas atau sanggar lah ya, tempat proses kreatifnya apa yang gue sebutnya ras, Ya, teateras. teateras gitu ya. Teateras. Nah, soalnya kan kenapa gue bertanya ini, banyak kantong yang lu buat, iya nggak sih? Ya bisa dibilang gitu, tapi nggak banyak juga lah. Cuman nih pengen tahu aja ya teman-teman Fokus nih, pertama mengenal teater tuh kapan ya? Iya. Mungkin kalau pertama kali kenal teater secara keilmuan segala macam mungkin waktu zaman SMA. Oh, sama. Cuman kalau belajarnya atau udah ngelakuinnya udah dari SD udah mulai ikut main. Cuman nggak tahu kalau itu namanya teater. Kalau dulu tuh di sekolah tuh disebutnya tamsilan, ada yang bilang tamsilan, Samenan. buat di acara samenan gitu kan, acara-acara kayak gitu, ngisi acara kayak gitu. Tapi kita masih belum tahu tuh apa itu teater gitu. Taunya drama aja udah, drama, sandiwara, tamsilan kayak gitu, pakai bahasa Arab lah, pakai bahasa daerah kita gitu kan. Sampai akhirnya kita masuk SMK waktu itu, di situ baru kita lebih belajar lagi soal seni pertunjukan, teater kayak gitu. Jadi kalau awal pertama kali belajar secara fokus gitu kasarnya di SMK, tapi belajar melakukannya udah dari Setelah itu kan Aing lanjut ke Gunadarma ya? Ya bener, Gabung ke tema. tema Gunadarma. Nah itu selepas SMK itu kayaknya lebih luas lagi tuh. Jadi selain ke tema Gunadarma juga ikut beberapa sanggar. Jadi waktu itu tuh waktu zaman sekolah saya ngerasainnya kayaknya nih teater nih menarik banget gitu. Akhirnya saya pelajarin tuh semuanya, ikut beberapa sanggar, sampai ikut kelas make up juga. Oh gitu? Iya. Di mana tuh?
Jadi banyak kelas make up sampai ke Jakarta saya ikut. Dari mulai make up karakter, make up kecantikan, FX, fantasi semuanya belajar. Karena dulu tujuannya satu sih sebenarnya. Adik-adik saya di teater company ini, SMK 1 ya. SMK Negeri 1 ini punya pelatih atau punya eskul yang bisa ngewadahin kreativitas mereka gitu. Nah, saya berpikir waktu itu kalau sebagai pelatih berarti gua harus bisa semua nih gitu kasarnya kan. Dia walaupun nggak ahli tapi seenggaknya tahu di bidang yang menunjang pertunjukan kayak gitu. Ya make up, lighting, kostum. Jadi udah apa ya? Mumpuni ya, maksudnya bukan dari segi keaktoran aja gitu ya. Iya, iya. Kalau dibilang keaktoran ya jadi waktu itu saya bergeraknya bareng, Mang. Jadi bergeraknya bareng karena tadi itu rasa tanggung jawab saya buat Panggilan. Panggilan gitu. Karena sebenarnya di SMK 1 tuh adanya eskul udah lama, udah mungkin dari 93 gitu. Tapi baru diresmiinnya itu tahun 2011 tanggal 11 Januari waktu itu. Tapi sayang kita nggak punya pelatih, jadi nggak ada yang bisa ngebawa kita keluar gitu. Pemahaman soal ilmu teaternya pun terbatas karena nggak ada, balik lagi nggak ada pembimbingnya gitu. Nah makanya begitu lepas dari sekolah, kayaknya ini harus dilanjutkan gitu kasarnya. Ya. Dan atau menambah ini ya, menambah lebih melebar lagi di saat Ayeng gabung di tema itu. Ya, sangat-sangat berpengaruh banget sebenarnya teater Tema Gunadarma gitu buat proses perjalanan saya berteater. Karena di sana saya dapat banyak banget ilmu dari Bang Ucok waktu itu sampai sekarang pelatih saya di teater Gunadarma. Guru saya juga gitu. Dari dialah banyak. Sebenarnya kalau soal keilmuan kita bisa pelajarin dari yang lain, tapi esensi berteater yang saya benar-benar pelajarin banget dan saya masih pegang sampai sekarang kayak gitu semangatnya segala. Kalau cerita tentang Ayeng gitu ya, saya pertemuan pertama kali lah, pandangan pertama bersama Ayeng tuh 2013 ya. 2013 waktu FDJ. FDJ betul. Nah, saya lagi itu. nge-MC, Ayeng sebagai peserta gitu. Iya benar. Sebelumnya kan saya sudah berteater beberapa tahun duluan ya. Iya benar-benar. Sebelum mengenal Ayeng gitu. Di saat ada peserta baru di tempat yang baru ya di Bogor Permai itu kan. Benar. Ini orang siapa? Gedung wanita. Ya, gedung wanita. Ini siapa? Pakai baju AC Milan, gue masih ingat ya. Benar ya. Ini orang siapa? Iya, Kok benar. rusuh banget itu secara settingan ini tuh. Ribuh lah pagi ribuh. Ditambah Ayeng megang dua. Megang 2 sekolah waktu itu. Teater Company sama Teater Permata. Permata. Permata Teater. Nah, itu. Nah, ini siapa sih? Ya kita pun belum saling sapa ya. benar. Kalau bisa itu sekarang udah habis 10 tahun. Hampir 10 tahun. Ya. Benar nggak kerasa banget itu. Nah, Benar. itu pas di FDJ pertama kali ikut Ayeng ikut juara berapa ya? Waktu itu dapat juara 2 sama juara harapan 1 kalau nggak salah. Permata tuh dapat juara 2. Juara 2. SMK Negeri 1 dapat juara harapan 1. Kalau nggak salah itu pertama kali. Alasan nih, gue masih inget, tapi pengen keluar dari mulut Ayeng lah. Alasan pengen ikut FDJ apa sih? Waktu itu anak-anak main cuma pengen pakai ada lampu doang kan. Itu gue nyantol sampai sekarang. Itu. Terus Ayeng dan teman-teman ini membuat ras itu sebelum ini atau apa? Sesudah saya ngelatih di SMK Negeri 1 sama SMK Permata waktu itu baru saya ngebentuk ras. Di SMK 1 tuh diresmiinnya 2011, di Permata 2012, ras 2013. Jadi setiap tahunnya satu-satu karena sebenarnya dari mulai zaman sekolah pikiran tuh udah 5 tahun 10 tahun ke depan nih gue mau ngapain nih. Rencana lah gitu, rencananya gitu. Dan ras inilah yang akhirnya jadi wadah gitu. Karena menurut saya setelah yang paling penting itu bukan yang sedang kita lakukan, tapi setelahnya yang kita melakukan apa gitu. Setelah saya megang eskul, begitu mereka lulus, apa nih selanjutnya gitu kan. Jadi berpikir secara 2 atau 3 kali lipat kayaknya, iya nggak sih? Iya sih. Iya, kalau misalkan buat di. Nah sekarang ini kan mau mentas nih, Hamin berapa ya? Hamin 2 sekarang. Hamin 2 mungkin ini ditayang ini setelah mereka pentas mungkin ya men ya? Iya, setelah pentas. Nah sekarang uniknya ini memakai nama Syarikat Teater Ras. Iya. Apalagi ya? Kalau Syarikat Teater Ras itu sebenarnya jadi Teater Ras ini kan menaungi beberapa sekolah. Jadi dari anggota Teater Ras ini ngajar eskul, ngajar teater di beberapa sekolah. Ya udah kita gabungin aja. Emang niat awalnya Teater Ras itu kan emang menjaga regenerasi gitu ke SMA segala macam. Ya udah kita gabungin
main bareng segala macem kayak gitu. Jadi gabungan dari beberapa sekolah yang ada kasarnya gitu di bawah naungan Teateras gitu, sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan kita. Termasuk SMK Tridharma. Ya, termasuk teater sekarang ada namanya Laskar Panggung. Ada namanya sekarang. Ada. Boleh ceritain nggak ceritain apa tentang acara Penstra sendiri ya? Oh iya. Nah, boleh ceritain nggak? Wah, itu acara Penstra itu luar biasa banget. Pertama tahun berapa tuh? Saya pertama kali Penstra itu 2012. 12. Jadi begitu saya lulus sekolah nih, yang tadi saya bilang kalau kayak burung baru keluar dari sangkarnya, wah udah langsung kemana-mana tuh. Event mana aja saya coba ikutin gitu. Nah kebetulan di Tridharma itu ada temen. Oke. Ada temen di Tridharma, dia bilang lagi ngambil nilai kesenian sama bahasa Indonesia. Nah waktu 2012 itu saya masih gabung sama Teater Cermin waktu itu sama Teater Gunadarma. Cermin mana? Ada Cibinong tadinya di Kemuning juga, tapi di atas di Hanjuang Bodas, tapi sekarang ada di Cibinong. Nah mulai dari situlah tuh kasarnya di tema Gunadarma itu saya juga pelajarin soal keaktoran sama penyutradaraan yang tadi saya bilang tuh. Ya udah mereka minta digarap gitu, dibantuin, ya udah saya bantu sebisanya gitu. Jadi karena nggak ada wadahnya kasarnya, jadi mau siapapun itu jadi laboratoriumnya tuh. Ayo gua mau garap, ayo gua bisa bantuin gitu. Penstra sendiri kan sifatnya apa ya? Lomba per kelas ya? Iya, lomba per kelas Iya ya. sih. Lomba per kelas. Tapi kalau saya ikutin dari beberapa tahun kemarin, kurang lebih 10 tahun lah, makin kesini nih prosesnya garapannya semakin edan. Kenapa? Itu yang pertama karena mungkin dari semangat anak-anaknya, terus cerita dari alumni-alumni sebelumnya gitu. Oh, Jadi kalau Penstra tuh harus kita maksimal di prosesnya ini itu segala macem, dan ketemunya sama penggarap yang emang juga serius nggarapnya, jadi klop dah tuh kalau yang saya pelajarin gitu. Teman-teman dari teater Bogor juga banyak nggarap gitu. Jadi seru banget kalau misalkan Penstra tuh, walaupun lingkupnya cuma kelas gitu. betul. Soalnya gitu. apa ya? Gue juga pribadi tahu nama Penstra itu dari teman-teman ras ya. Iya. Ya aja yang Jody, teman-teman adalah yang dulu pernah di ras ya. Situlah ya ya. ada. Terus juga bisa disebut nggak sih Penstra ini lebih tua dari FDJ? Bisa Ya? bisa disebut ini lebih Penstra tuh lebih tua dari FDJ. Tapi dulu tuh Penstra itu yang ngegarap itu kakak kelasnya, karena sama saya dulu sempet ada teguran tuh. Ada teguran, jadi katanya orang luar nggak boleh ikut ngegarap ini acara internal gitu. Jadi dia ngerasa mungkin apa ya, acaranya jadi eksternal gitu, banyak orang luar masuk gitu. Temen saya bilang gue nggak ada urusan sama lu gitu. Pengkaryaan aja ya. Masalah pengkaryaan aja gitu. Di Depok saya pernah, di Jabodetabek pernah, di nasional juga saya pernah dapat sutradara terbaik. Yang di Surabaya itu? Sutradara itu nominasi, kalau yang sutradara terbaik nominasi kalau yang di Surabaya. Yang di Jakarta waktu itu dapat sutradara terbaik juga.